Mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka tidak mungkin mengatakan patung-patung itu, nggak mungkin. Mereka tidak akan mungkin mengatakan patung itu pencipta, nggak mungkin. Mereka pasti bilang siapa? Allah. Tapi kenapa mereka menyembah patung-patung itu? Kalau kita mau tahu sejarah patung masuk ke Mekah itu dibawa oleh Amr bin Amir. Yang Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai ini orang yang pertama kali bawa patung ke Mekah. Dulu nggak ada patung tuh di Mekah. Makanya dalam sebuah riwayat hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah SAW, itu nanti Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai ini dia nanti diletakkan di keraknya neraka. Karena dia orang yang pertama kali bawa patung, kemudian dia menyembelih onta, terus ontanya dilumurin darah. Bagaimana pertama kali dia bawa patung? Amr bin Amir itu dia pergi ke negeri Syam. Ke negeri Syam. Sampai di negeri Syam, dia lihat orang di negeri Syam ada yang nyembah patung. Dia lihat. Dia bilang unik juga nih. Kan ada kebiasaan, ada manusia itu lihat sesuatu yang baru dianggap unik. Kalau itu kadang-kadang aneh tuh. Ya. Kan banyak tuh sekarang kita lihat. Orang bikin konten-konten kreatif tapi yang aneh-aneh. Ya. Yang sebenarnya tidak memiliki nilai pendidikan, bahkan tak bermoral, tapi digandrungi banyak orang. Itu model-model kayak Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai ini. Orang-orang Mekah dulu nggak kenal patung sebenarnya. Kan Nabi Ibrahim, Ismail alaihi wassalam yang mereka bawa apa? Tauhid. Agamanya agama Hanifah Muslimah. Agama yang Muslim, yang Hanif itu yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Dia mintalah satu di sana. Dikasih satu patung dibawa. Menurut riwayat namanya Hubal pertama kali yang dibawa. Satu dibawa, taruh di situ. Orang-orang pada lihat, wah, menarik ini. Tambah lagi patung yang lain. Waktu itu ditanya, untuk apa dia bawa patung itu? Sebagai perantara. Dan itu Allah sebut dalam Al-Quran. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Ya. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah Subhanahu wa taala, ambil patung, ditaruh di Ka'bah. Ya. Mereka bilang apa? Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka patung-patung itu illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan perantara. Yang lain bilang, "Oh, betul juga ya." Akhirnya taruh lagi patung yang lain. Ada Asaf, ada Naila, ada Latta, ada Uzza, ada Manat. Tambah banyak sampai 360 patung di sekitar Ka'bah. Penyebab pertamanya siapa? Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai ini. Perusak tatanan tauhid ini dulu. Makanya akhirnya Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan nilai tauhid yang telah dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, untuk menjunjung tinggi dakwah tauhid yang dibawa dari nabi-nabi sebelumnya. Seluruh nabi-nabi dakwahnya dakwah tauhid. Itu dikembalikan untuk membersihkan nilai-nilai kemusyrikan yang bertebaran di sekitar kota Mekah itu. Nah, orang-orang
orang-orang kafir Quraisy berusaha untuk mau mempertahankan ini. Dengan cara apa? Dengan cara mengajak Nabi untuk mau kompromi dalam hal ibadah. Saat ini di dunia penyebaran Islam begitu masif. Masuk ke segala lini, ke segala tempat. Dulu ketika tahun 80-an, kita kalau menyaksikan orang yang memakai hijab, memakai jilbab, itu aneh, ya kan? Karena waktu itu cuma sedikit yang pakai hijab. Cuma sedikit yang menutup auratnya. Sehingga kadang-kadang ketika kita sedang jalan, ada orang yang pakai hijab lewat, itu sesuatu yang aneh dianggap. Tetapi zaman sekarang terbalik. Justru yang tidak memakai hijab, yang pakaiannya seronok terbuka, itu yang aneh. Kenapa? Karena sudah begitu melaut jilbabnya itu. Jadi begitu lautan jilbab itu sudah begitu banyak menyebar di negeri kita ini. Dan di dunia lain juga, di belahan dunia lain juga begitu. Nah, penyebaran Islam yang begitu masif ini melahirkan Islamfobia. Ada rasa ketakutan terhadap Islam. Padahal Islam tak perlu ditakuti. Namanya saja Islam, salam, menyebarkan kedamaian, ketenangan, kesejukan. Kita bertemu dengan orang-orang saja kita mengucapkan salam, ucapan yang bernuansa kesejukan dan kedamaian serta ketenangan. Kalau ada orang dikatakan dia muslim, lalu dia melakukan tindakan kekerasan, itu oknum. Itu bukan ajaran Islam. Karena Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Bahkan brandingnya Nabi Muhammad SAW ketika turun di tengah umat manusia pada waktu itu, brandingnya Nabi apa? Akhlak lebih dahulu. Bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Maka tolak ukur tentang umat muslimin yang kita saksikan apa? Selain dia menjalankan nilai-nilai keislamannya, terlihat dari pribadinya bagaimana akhlaknya. Akhlaknya dari mana saja kita lihat? Dari tutur katanya, perilakunya, perbuatannya, sikapnya, pergaulannya, ucapannya. Dan bagaimana dia menyikapi agama yang dia anut itu. Umat Islam diharapkan tidak hanya sekedar menjadi umat Islam secara kulit luarnya, tetapi harus zahiran wa batinan. Ya. Tampilan luarnya dia muslim, hatinya juga muslim, darahnya juga muslim. Jika benar-benar dia lahiriah batiniahnya sebagai umat Islam, pasti keberadaannya menghadirkan kesejukan, ketenangan, kedamaian. Orang yang menyatakan dirinya sebagai umat Islam, dia hati-hati ketika berbicara. Lisan yang dia ucapkan itu tidak mudah mengundang kontroversial di antara umat manusia. Tidak menghadirkan permusuhan dan perpecahan di tengah-tengah umat manusia. Karena itu bukan ajaran Islam. Bahkan ajakan Allah itu, seruan terhadap agama Islam itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah perintahkan kita umat muslimin untuk menyeru orang menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala, pertama kali dengan cara-cara yang hikmah. Yang kedua dengan nasihat-nasihat yang indah. Bukan nasihat-nasihat yang kasar, bukan nasihat-nasihat yang menyakitkan. Mau'izah hasanah. Baru yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau engkau bertemu dengan orang-orang yang kepala batu, keras kepala, engkau duduk bersama mereka, ajak mereka debat dengan cara-cara yang elegan, yang baik, berdiskusi
sambil akhirnya mampu menariknya untuk jatuh hati kepada Islam itu. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah bilang sama Nabi bilang, la a'budu ma ta'budu. Aku tidak akan menyembah. Coba perhatikan, a'budu itu artinya apa? Itu present tense, fi'il mudhari'. Sekarang, besok, lusa akan datang dan seterusnya. Aku Rasul tidak akan lakukan itu. No way. Berarti kita umatnya juga begitu dong. Ma ta'budu. Apa yang kalian sembah? Jadi nggak pakai, nanti saya pikir-pikirkan dulu ya. Saya diskusikan dulu ya. Atau bagaimana kita rubah formulanya ya. Jangan gitu dong. Nggak bisa. La a'budu ma ta'budun. Harga mati. Dan mudah-mudahan kita semuanya Allah lindungi akidah kita. Kita minta Allah jaga akidah kita. Mungkin sekarang kita bisa jaga akidah kita. Kita tetap minta sama Allah agar agar anak cucu kita mampu jaga akidah. Kita tidak tahu nih, ya 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, bagaimana akidah anak turunan kita. Maka tugas kita adalah menguatkan akidah kita dan juga kita kuatkan akidah anak turunan kita. Agar nilai keislaman yang dimiliki oleh kita juga bersemayam pada anak turunan kita. Alangkah sedihnya kita jika nanti di yaumil akhir kita mendapat berita ternyata turunan kita yang sekian sudah tidak berislam lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah wal iyadzubillah.